Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita masuk pertemuan 10. Ini materinya adalah tentang bahasa query terapannya. Jadi ini sudah mulai masuk ke SQL-nya, gitu ya. Jadi nanti kita lebih fokus ke SQL. Jadi secara umum SQL ini apa namanya? Dikelompokkan menjadi ada DDL, kita sebutnya DDL, di sini yang kedua DML ya. DDL itu data definition language, kalau DML itu data manipulation language. Nah, kalau DDL ini dia lebih fokus ke strukturnya ya, strukturnya. Kalau DML ini ke isinya. Makanya di perintah-perintah di DDL ini ada create di sini, fokusnya biasanya ke create ya. Create database, create table, create index, alter table, drop database, dan seterusnya. Jadi kalau kita bangun rumah, jadi dia lebih fokus ke kerangkanya saja. Jadi nanti nama database-nya apa, sama jumlah kolomnya nanti apa, dia men-set kolomnya atau tabelnya lah. Dan ada membuat database, membuat tabel sampai kolom-kolomnya. Tidak masuk ke recordnya, isinya itu enggak. Nah kalau berbicara tentang isi itu dia sudah masuk ke namanya DML ya. Jadi misalnya NIM-nya 001 namanya Andi gitu misalnya import pertama. Nah ini urusan DML. Jadi urusan DML. Perintah yang dipakai ada insert untuk memasukkan data, ada select di sini menampilkan data, update, merubah data, delete, menghapus data. Ini lanjutannya ada di sini ada data akses gitu ya, ada data integrity, ada absolute. Tapi kita fokus ke sini DDL dan DML karena ini intinya sebenarnya ini. Nah, jadi diawali dari DDL dulu. Ini ada create di sini kita pembuatan database baru, pembuatan database, nanti ada pembuatan table. Ya, sebagai ilustrasi misalnya kita mau membuat database kampus, perintah SQL-nya apa gitu. Nanti perintahnya adalah create database kampus. Ini misalnya kita praktekkan misalnya ke SQL ya. Ini ada nanti dicari aja nama softwarenya itu exam ya, nanti cari di Google tuh banyak gitu ya. Di Google itu banyak nanti download. Ini kebetulan saya punya yang lama tapi pada prinsipnya sama gitu ya. Cuma cuma masalah tampilan fitur-fitur aja. Tapi untuk inti SQL-nya sama. Nah, jadi kita menggunakan PHP admin ya. Jadi nanti di sini ada pilihan, ada SQL, nanti ada pilihannya database. Nah kalau lewat sini itu lebih simpel lagi kerja kita, kayak kita bekerja di Office, di Word saja. Jadi kita tidak terlalu banyak bermain di query-nya gitu ya. Nah kalau ini kita main di query-nya, SQL-nya ya. Gitu ya. Nah ini karena di slide kita ini main di query, kita coba praktekkan beberapa query lah. Misalnya ini lihat database kampus ini saya copy aja ini biar cepat hasilnya seperti apa sih gitu ya. Jadi itu untuk membuat nama database-nya dulu. Jadi coba kita go gitu ya. Nah di sini Anda lihat sebelah kiri ini akan tercipta satu database namanya database kampus. Kita sudah membuat satu database kampus. Kemudian kalau perintah berikutnya, kalau kita mau membuat table, anggaplah di sini kita mau membuat satu table namanya table mahasiswa gitu ya. Lihat table mahasiswa, jadi nama tabelnya mahasiswa, kemudian atributnya NIM,
tipe datanya chart, ini ada 8 digit ya ini size-nya ya. Kemudian ada atribut nama, tipe datanya chart, size-nya 25, dan alamat. Coba kita eksekusi ini, coba kita jalankan. Ini not null ya, jadi ini kemudian auto, coba kita jalankan, go. Nah, jadi nanti akan terbentuk satu tabel namanya tabel mahasiswa ya. Tabel mahasiswa, atributnya NIM, nama, alamat. Oke, jadi kita masih bermain di BDN. Kemudian berikutnya lagi, karena ini pelajaran SQL itu kan pelajaran praktek. Misalnya pembuatan indeks. Indeks itu semacam primary key-nya ya. Jadi perintah SQL query yang kita pakai adalah create unique index mahasiswa ya. Jadi ini coba kita jalankan. Bisa copy aja biar cepat gitu ya. Nah, ini saya main di SQL-nya ya. Kita main di SQL-nya. Coba saya jalankan. Nah, jadi sudah terbentuk satu indeks ya. Jadi kita mendefinisikan indeks atau semacam primary key-nya. Kita coba lihat. Nah, jadi tampilannya kira-kira seperti name gitu ya. Name, nama, alamat. Jadi kita memberikan semacam primary key-nya gitu ya. Ke name ya, di sini ada di sini. Jadi name sebagai kita set sebagai primary key. Kemudian ini saya lewat aja. Nah, ini perintah misalnya untuk menghapus database ya. Ini drop database ini kalau kita jalankan perintah ini nanti akan terhapus database-nya, bisa lewat aja. Nanti kita, sama ini drop table untuk menghapus table, ini drop index, nama indeksnya apa gitu ya. Jadi contohnya misalnya ini ada drop database kampus, nanti kalau kita jalankan nanti akan terhapus yang kita buat. Jadi sama ini juga drop drop index gitu ya. Kemudian ini berikutnya adalah ini kita merubah struktur table. Jadi kata kuncinya kita menggunakan alter table. Jadi misalnya kita mau menambahkan di tabel mahasiswa tadi satu atribut lagi atau satu kolom lagi namanya jenis kelamin, panjangnya 1 karakter, chart pada tabel mahasiswa. Ini tinggal kita jalankan. Kita jalankan. Ini kita main di SQL-nya. Jadi kalau saya jalankan, nah jadi Anda lihat struktur tabelnya, apakah ada penambahan di, nah jadi ada penambahan atribut atau kolom jenis kelamin. Ya. Kemudian mau dihapus gitu ya, atau mau di size-nya mau diperbesar. Tadi yang 1 jadi 15, kita jalankan ini. Perintah ini ya, SQL ini. Jadi SQL-nya coba kita jalankan. Jadi kita cek strukturnya. Ternyata dia berubah dari 1, size-nya jadi 15. Hal yang sama ini bisa kita lakukan kalau kita mau menghapus menggunakan perintah ini, alter table drop jenis kelamin. Ini kita jalankan. Ini saya jalankan. Apakah dia ini gitu ya.
Nah, jadi kita mau menghapus kolom tadi. Kita cek strukturnya. Jadi ternyata sudah terhapus tadi. Ini nama alamat. Kemudian berikutnya lagi, ini sudah saja. Insert. Jadi ini kita sudah main di DML-nya ya, data. Jadi kita memasukkan data. Misalnya saya ingin memasukkan data ke tabel mahasiswa, name-nya ini, nama Nur Hayati, alamatnya Jakarta. Ini tinggal kita jalankan. SQL-nya yang kita jalankan. Coba kita jalankan. Saat ini errornya di G. Nanti biasanya ini harus, biasanya pengetikannya ya, gitu ya. Kadang dia nggak mirip format ininya ya, format tanda kutipnya. Nah ini kita ketik aja tanda kutipnya karena dari kopian nggak gitu. Oke, coba kita jalankan. Oke, jadi sudah terbentuk saat coba kita ini strukturnya. Ini untuk ngecek ininya ya, DML isinya. Nah, jadi ada name Nurhayat, nama Nurhayat Jakarta. Kemudian kita cek lagi perintah update. Ini untuk apa? Ubah alamat, misalnya tadinya Jakarta diubah ke Depok. Ini kita menggunakan perintah ini. Update mahasiswa, dari tabel mahasiswa set alamatnya Depok, name-nya ini ya. Jadi, coba kita jalankan SQL-nya. Oke, ini tanda kutipnya harus kita ini. Kemudian ini sama tanda kutipnya juga ya. Oke, kita jalankan. Jadi apakah ini tadi berubah? Jakarta berubah. Ternyata berubah ya. Kemudian ini perintahnya apa? Jadi ini untuk menghapus data mahasiswa yang ini, yang perintahnya adalah ini, delete from mahasiswa dari tabel mahasiswa yang name-nya sekian. Ini kalau ini kita jalankan, nanti tanda kutipnya. Oke, kita jalankan. Oke, maka nanti kosong, nanti terhapus ya. Nanti dia akan terhapus. Dia bisa terhapus. Jadi, oh yang 21198.002 ya. Jadi kalau ada nanti dia akan terhapus. Kemudian ini ada lanjutan. Ini mengerjakan perintah ada select di sini. Select ini biasanya untuk menampilkan, memilih kolom ini. Kolom mana saja yang mau kita tampilkan. Misalnya ada 3 tabel, ada mahasiswa, nilai, ada mata kuliah. Ini umumnya biasanya menggunakan select all, semua kolom kita ambil ya. From nama tabelnya ya. Nanti misalnya kita coba perhatikan ini, misalnya dari ini kebetulan saya tadi sudah memasukkan data itu, jadi ada
Ada tabel mahasiswa, ini isinya ya, terusnya. Kemudian nah sama ya seperti ini tadi ya. Ada tabel mata kuliah, ada tabel nilai tadi. Ini saya sudah masukkan tadi. Untuk contoh saja misalnya di sini perintah ini digunakan untuk menampilkan ini nama alamat mahasiswa. Jadi kalau tabelnya seperti ini, nanti kita jalankan perintah select name nama alamat. Jadi ini kita ambil semua ya gitu ya. Name nama alamat kita tampilkan, coba kita jalankan. Jadi nah hasilnya seperti ini. Name nama alamat. Tapi kalau misalnya kita cuma maunya menampilkan name sama nama saja, ya berarti di sini kita hapus ya alamat misalnya. Jadi nanti hasilnya yang kita tampilkan name sama nama saja. Kemudian yang berikutnya yang cuma untuk query, tampilkan mata kuliah yang SKS-nya 2. Ya nanti ini ya, kita menggunakan perintah ini dari tabel mata kuliah ya. Kita cek dulu tabel mata kuliah itu, ini kita cek struktur ini ya. Seperti mata kuliah, nama mata kuliah ya. Nama MKG. Betul from mata kuliah atau tabel nama tabelnya aja. Kita jalankan ini. Ini ada di sini mah. Saya setting mata kuliah ada garis di sana. Kita sesuaikan. Yang SKS-nya 2. Kita jalankan, berarti nanti ditampilkan Pancasila dan sistem basis data sesuai ya. Karena asalnya pada mata kuliah ini asalnya adalah ada 3 recordnya, tapi yang 2 berarti yang ini aja ditampilkan. Kemudian kita lihat lagi, misalnya ini untuk menampilkan nilai mid-nya 60 ke atas, startnya 60, nilai akhirnya di atas 75 dari tabel nilai. Kalau kita cek tabel nilai, ini recordnya ada. Nah, yang kita tampilkan kalau kita 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, coba kita kalau jalan ke SQL tadi. Oh. Nah, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 yang kita tampilkan. Hasilnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, oke, saya rasa itu saja. Nah, nanti silakan Anda coba ya, karena sebenarnya inti dari mata kuliah ini ya harapan kita adalah mahasiswa bisa memahami dan mempraktikkan SQL atau struktur query language yang ada ya, menggunakan bahasa query yang menggunakan SQL. Oke, saya rasa itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.